Jadi Gibran salah ngomong nih, salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Itu untuk ibu hamil dan juga terkait dengan pencegahan stunting. Dewi dan Roni juga sampai 700 honorer mendadak dirumahkan setelah 100 hari kerja bupati terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Negeriku, ketemu lagi bersama gue Ade di Reaction jpnn.com. Ada cerita di balik berita. Gue mau antarin, bacain 5 berita populer pekan ini. Tak usah berpanjang kalam. Yuk, masuk berita kelima. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Doni Monardo, mantan komandan Pas Pampres yang juga mantan ketua BNPB, meninggal dunia dalam usia 60 tahun hari Minggu 3 Desember. Ada sebuah tulisan dari kolumnis Kondang, Dahlan Iskan. Ini Pak Dahlan ini CS lah sama Pak Doni. Pak Dahlan menuturkan kisah kenangannya bersama Doni Monardo. Dahlan memang dikenal cukup dekat dengan Pak Doni. Dahlan tahu selama ini Doni menyimpan penderitaan. Doni Monardo sudah lama menderita penyakit. Namun Pak Dahlan mengenang meski dalam kondisi sakit, kondisi susah, Doni masih mengingat tugasnya menjaga nyawa warga Indonesia. Masih ingat beberapa tahun yang lalu, pandemi COVID, Doni lah bisa disebut orang terdepan dalam penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Apa kata Pak Dahlan? Pak Doni Monardo menyelamatkan kita semua. Walaupun di saat beliau sendiri sebenarnya sudah tahu menderita kanker. Indonesia kehilangan salah satu tokoh anak bangsa yang sudah mendedikasikan dirinya, hidupnya untuk negeri tercinta. Selamat jalan Pak Doni. Yuk, apa kata komentar dari Sobat Negeriku? Komentar pertama dari pemilik akun Salam Korsa. Selamat jalan Pak Jenderal. Jasa-jasamu tetap abadi. Terima kasih untuk pengabdianmu. Jasa tetap abadi. Komentar kedua dari pemilik akun Bendira. Pak Doni Monardo ini sosok yang nggak neko-neko, beda sama sejumlah rekan lainnya yang haus kekuasaan politik. Waduh, lagi masa berduka masih mengkritik aja. Sobat Negeriku, yuk kita masuk. Gua bacain berita keempat. Ini soal Pilpres. Partai Rakyat Adil Makmur mengeklaim telah mengantongi 1.500 atau telah mendirikan 1.500 posko pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Wah, ini hebatnya posko itu berdiri di kandang banteng. Kandangnya PDI selama ini di Jawa Tengah. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Prima Jawa Tengah Bagas Ardianto Saputra, posko pemenangan itu sudah berdiri di tingkat kelurahan, desa, dan itu akan menjadi corong kemenangan atau pemenangan Prabowo Gibran. Selama ini Prima cukup fokus membangun posko di Jawa Tengah.
jumlah 1.500 bukan jumlah yang sedikit, walaupun itu baru klaim dari pihak Prima. Wah, ini seru nih di kandang banteng, yang daerah yang selama ini dikenal dengan kandang banteng. PDIP sudah berdiri posko pemenangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. Bukan dalam jumlah yang kecil loh, sobat negeriku. Apa komentar pilihan dari sobat negeriku? Yang pertama dari pemilik akun Mas Syukur. Penasaran nih lihat dua orang Jateng bersaing di wilayahnya sendiri. Itu maksudnya Ganjar Pranowo dan Gibran Rakabuming. Siapa nih yang menang? Wah, kami juga penasaran nih. Komentar kedua dari pemilik akun Ardiansyah Putra. Ganjar versus kubu bapaknya Gibran. Bukan Prabowo. Wah, jadi maksud si Ardiansyah menegaskan kalau di Jawa Tengah itu bukan soal Ganjar versus Prabowo, tapi Ganjar versus Gibran bin Jokowi. Kalau di Jatim, Jawa Timur, Caimin versus Mahfud MD. Seru. Iyalah, seru lah. Masa Pilpres nggak seru? Gitu kan. Yuk, kita masuk berita ketiga. Ini soal seniman Mas Butet Kartarejasa. Konon Butet Kartarejasa diduga ya diintimidasi polisi. Jadi ceritanya nih, dalam sebuah acara pertunjukan seni di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 1 Desember lalu, Mas Butet dan seorang sastrawan lainnya, Agus Nur, merasa terintimidasi. Kemudian koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis angkat bicara, angkat suara. Mereka meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengambil sikap tegas terhadap oknum polisi yang diduga mengintimidasi Mas Butet. Wait a minute. Meski kepastian bahwa memang terjadi intimidasi itu belum pasti, karena update-nya pihak panitia pun merasa tidak ada insiden atau kejadian senada seperti yang dirasakan oleh Mas Butet. Pihak kepolisian pun mengungkap bahwa aparat yang berada di Taman Ismail Marzuki itu pengamanan, melakukan tugas menjaga kepemiluan. Ya, kita ikuti perkembangannya nanti, apakah ini masuk dalam urusan kepolisian atau wasit yang lain seperti Bawaslu misalnya. Yuk, masuk komentar dari pemilik akun Mina. Lah, apaan sih orang mau gelar kesenian aja kudu buat surat? Siapa sih yang takut banget kena kritik Pak Butet? Apa maksudnya? Lah, apaan sih orang mau gelar kesenian aja kudu buat surat? Ya emang apa salahnya buat surat? Apa begitu susahnya membuat surat? Kita masuk komentar kedua dari pemilik akun Metallica 29. Pak Polisi, salah satu bentuk dari kebebasan dalam demokrasi dan ekspresi itu adalah kesenian. Tolong belajar lagi ya. Nah, ini masukan buat bapak-bapak polisi. Tolong belajar lagi ya. Tapi sama-samalah. Metallica 29, kita sama-sama belajar. Karena menggelar acara, apalagi di tempat yang sudah dikenal, yang bisa mengundang banyak orang seperti Taman Ismail Marzuki,
Apalagi di masa pemilu, masa panas-panasnya pilpres, ya wajar-wajar juga mungkin ada pemberitahuan lah minimal. Begitu. Oke, kita ke berita kedua. Ini soal Gibran. Gibran putranya Pak Jokowi, calon wakil presiden bernomor urut 2. Jadi Gibran salah ngomong nih, salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Itu untuk ibu hamil dan juga terkait dengan pencegahan stunting. Entah salah ngomong, entah kurang, maaf nih, nggak mikir dulu sebelum ngomong, pernyataan Gibran itu jadi viral. Masa sekelas wali kota berbicara di depan umum, salah ngomongnya ya agak sedikit kontroversi lah, mengundang perdebatan banyak pihak. Nah ini ada apa sih istilahnya, pembelaan lah dari kubunya Gibran, yaitu dari Ketua Umum Partai Golkar, partai yang mengusung Gibran dan Capres Prabowo. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengatakan, berkilah nih sepertinya, dia bilang pemilu masih panjang, masih bulan Februari, masih banyak forum yang bisa dihadiri, yang bisa membuktikan bahwa Mas Gibran itu kompeten, bukan sekadar mengekor nama bapaknya. Masih banyak hal yang dibahas, masih banyak hal yang harus difokuskan, kata Erlangga. Debat saja, nanti ada waktunya. Oke. Apa komentar dari Sobat Negeriku? Nih, tim kreatif reaction jpnn.com sudah mengumpulkan. Komentar pertama dari pemilik akun Arun Biru. Kalau yang salah ngomong itu masih single, wajar aja. Tetapi kalau yang ngomong itu ayah anak 2, bingung juga. Belajar lagi nih Mas Gibran. Wah, ini kritikan membangun nih untuk Mas Gibran. Karena Anda sudah punya anak. Masa soal itu sampai salah ngomong? Apalagi sekarang Anda statusnya calon wakil presiden. Nggak main-main loh itu. Emang apa sih nggak boleh? Komentar kedua dari pemilik akun Sinta Azhar. Apa kata Mbak Sinta? Itu gunanya nemenin istri pas beli susu anak di supermarket atau di toko susu lah. Sekalian belajar gizi yang baik buat ibu hamil. Katanya bagi-bagi susu gratis. Lah sebut kandungan aja salah. Iya gini sih, Bang. Oke, Sobat Negeriku, tiba saatnya berita paling populer di jpnn.com pekan ini. Ini soal honorer. Soal honorer di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Malang benar nasib ratusan honorer K2 dan tenaga non-ASN di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Mereka merasa diberhentikan sepihak oleh bupatinya. Bupatinya sendiri konon malah mengangkat tenaga baru. Dewan Pembina Forum Honorer K2 Teknis Administrasi Indonesia, Nurbaiti, mengungkap 2 pekan lalu dia didatangi honorer K2 dari Kabupaten Solok Selatan. Ini namanya Dewi Samaroni. Jadi menurut Nurbaiti, Dewi dan Roni yang merupakan honorer K2 yang datanya memang sudah lama ada di Badan Kepegawaian Negara, tercatat sebagai honorer K2 pada 2014.
Kemudian Dewi dan Roni juga sampai 700 honorer mendadak dirumahkan setelah 100 hari kerja bupati terpilih. Bupati terpilih memakai alasan itu adalah temuan dari inspektorat terkait honorer. Nah, Pemdanya menurut Bu Nurbaiti, Pemdanya salah paham terhadap SE Menpan RB karena bukan penghapusan, tetapi diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kata Bu Nur. Wah, ini makin pelik aja, makin rumit aja masalah honorer ini. Tapi herannya kenapa masih banyak orang yang bercita-cita jadi pegawai negeri, jadi PNS yang di tahapannya diawali dari honorer mungkin dari pintu lainnya. Dengan begitu banyak masalah, dengan begitu banyak kendala, sampai ada honorer bodong, segala macam, masih menjadi impiankah menjadi pegawai negeri? Kita masuk komentar, Sobat Negeriku. Komentar pertama dari Burhanuddin. Tahun depan cerita yang sama terjadi lagi. Pokoknya kalau ada pemimpin baru, anak buah pemimpin lama disikatin-sikatin semua tuh, disikat-sikatin semua. Ini udah lagu lama. Jadi berganti pemimpin, nasib honorer otomatis gantung lagi. Apakah mereka kena kebijakan baru dari pemimpin baru atau bagaimana? Kasihan juga. Let's go. Komentar berikutnya dari pemilik akun Wandi Kemala. Kepala daerah suka seenaknya. Ini kata Wandi loh, Pak Kepala Daerah. Begitulah kalau dapat jabatan hasil politik. Nggak lihat kerja jajarannya di bawah. Bertingkah sesukanya. Minim prestasi. Ya kalau jabatan hasil politik ya begitu. Circle-nya, lingkarannya ketika dia naik menjadi pemimpin bisa tanda tangan, lingkarannya ya diajak lah, wajar aja. Sobat Negeriku, itu 5 berita paling populer di jpnn.com yang kami racik di reaction jpnn.com kali ini. Ayo, jangan lupa like, comment, and share berita jpnn.com. Perbarui terus informasi harian di jpnn.com. Gua Ade, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.